Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ameli Ramadesya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas distosia bahu. Distosia bahu merupakan salah satu kegawat daruratan obstetrik. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai predisposisi distosia bahu. Yang kedua, klasifikasi distosia bahu. Yang ketiga, tanda dan gejala. Dan yang terakhir, komplikasi pada distosia bahu. Faktor predisposisi distosia bahu ditandai dengan adanya riwayat ibu pernah melahirkan distosia bahu. Kedua, bayi besar dan selalu ada riwayat bahu besar. Ketiga, bisa ditandai dengan diabetes mellitus pada ibu. Keempat, tidak menunggu kepala melakukan putaran paksi luar pada saat menolong kelahiran bahu. Perlu diingat, distosia bahu dapat terjadi sewaktu-waktu. Pada antepartum, predisposisi distosia bahu dapat dilihat dari yang pertama, riwayat distosia bahu sebelumnya. Kedua, makrosomia atau berat janin lebih besar dari 4.000 gram. Lalu, diabetes mellitus juga dapat menjadi faktor risiko dari distosia bahu. IMT ibu yang lebih dari 30 menandakan obesitas dan postpartum atau masa kehamilan lebih dari 42 minggu. Untuk intrapartum atau pada masa persalinan, predisposisi distosia bahu dapat dilihat dari kala 1 lama atau kala 1 persalinan memanjang. Kedua, gemeli pada tepatnya di janin kedua. Lalu, kala 2 persalinan memanjang, induksi persalinan, augmentasi oksitosin, dan persalinan pervaginam yang ditolong oleh dukun. Ibu yang mengalami diabetes mellitus kemungkinan terjadi makrosomia pada janin. Riwayat kesehatan keluarga ibu yang memiliki riwayat diabetes mellitus sangat mempengaruhi untuk terjadinya distosia bahu. Adanya kesulitan pada riwayat persalinan yang terdahulu, lalu fase aktif yang lebih panjang dari keadaan normal, fase aktif yang memanjang menandakan CPD. CPD adalah cephalopelvic disproportion, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kepala dan panggul. Penurunan kepala sangat lambat atau sama sekali tidak terjadi penurunan kepala. Mekanisme persalinan tidak terjadi rotasi dalam atau putar paksi dalam, sehingga memerlukan tindakan forceps atau vakum. Hal ini menunjukkan adanya CPD dan mengindikasikan pertimbangan dilaksanakannya seksio sesaria. Klasifikasi distosia bahu yang pertama, distosia karena kekuatan-kekuatan yang mendorong anak tidak memadai, yaitu kelainan his yang merupakan penyebab paling sering dari distosia. Kekuatan mengejan yang kurang kuat, yang biasanya sering terjadi pada ibu dengan sesak napas atau kelelahan. Yang kedua, distosia karena adanya kelainan letak janin atau kelainan fisik janin. Penyebab ini dapat ditemukan pada presentasi bahu,
presentasi dahi, presentasi muka, presentasi bokong, anak besar, hidrosefal, dan monstrum. Yang ketiga, distosia karena adanya kelainan pada jalan lahir. Kelainan jalan lahir yang dimaksud adalah kelainan pada bagian keras yaitu tulang panggul seperti panggul sempit, kelainan bawaan pada panggul, atau pada bagian lunak seperti tumor pada genitalia interna maupun viscera lain di daerah panggul yang menghalangi jalan lahir. Untuk tanda dan gejala distosia bahu, yang pertama, kesulitan untuk melahirkan wajah dan bahu. Kedua, kepala bayi melekat erat di vulva atau biasa yang disebut dengan turtle sign. Yang ketiga, kegagalan dalam putar paksi luar. Keempat, kegagalan turunnya bahu. Distosia bahu dapat mengakibatkan komplikasi kepada ibu dan bayinya. Komplikasi ibu antara lain adalah ruptur uteri, ruptur serviks, atonia uteri, laserasi pada vagina, dan kematian. Pada bayi dapat mengakibatkan asfiksia, trauma plexus brachialis. Trauma plexus brachialis merupakan saraf yang menghubungkan antara tulang belakang dan lengan, sehingga jika terjadi trauma dapat menyebabkan kelumpuhan pada lengan bayi. Komplikasi lain adalah fraktur humerus, ensefalopati, dan kematian. Pada dasarnya, komplikasi yang disebabkan distosia bahu dapat meningkatkan insiden kesakitan dan kematian intrapartum. Pada saat persalinan, berisiko anoksia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada otak. Kerusakan saraf, kerusakan atau kelumpuhan plexus brachial, dan keretakan bahkan sampai fraktur tulang klavikula. Ibu dapat pula mengalami laserasi daerah perineum dan vagina yang luas. Ibu mengalami gangguan psikologi sebagai dampak dari pengalaman persalinan yang traumatik. Ibu juga dapat mengalami depresi bila janin cacat atau meninggal. Sekian diskusi distosia pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.